Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Najib Setiawan dengan NPM 19352235507, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Absen Sumedang. Di sini saya akan membahas materi yang berbeda, yaitu materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Menurut Fred Waring, yang merupakan seorang ilmuwan politik juga pelopor administrasi publik, dia adalah profesor emeritus di Departemen Ilmu Politik Universitas Hawaii, menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadaan penduduk. Dalam konteks ini, penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor, yaitu yang pertama A. Fertilitas atau kelahiran, yang menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seseorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adanya faktor penunjang tingkat kelahiran ialah A. Yaitu pernikahan usia muda, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan, karena kebiasaan masyarakat desa dan juga persepsi masyarakat tentang kebiasaan nikah muda. Kemudian B. Besarnya angka kematian bayi, karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua untuk memiliki banyak anak. Kemudian yang selanjutnya, yang C, adanya penilaian terhadap anak, seperti beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan keluarga, anak tenaga kerja, dan anak pembawa rezeki, atau yang sering kita dengar, banyak anak banyak rezeki. Anak diharapkan membalas segala jasa orang tua dalam bentuk materi. Oleh karena itu, jika anak mendapatkan rezeki, orang tua akan menikmatinya. Kemudian yang selanjutnya, yang D, yaitu tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Kemudian ada beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hal-hal sebagai berikut. A. Keluarga berencana atau KB, program pemerintah yang menyarankan 2 anak lebih baik dengan menjaga jarak kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu B. Undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. C. Penundaan usia, yaitu pernikahan dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin berkarir terlebih dahulu. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Yang selanjutnya D, yaitu peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri, yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak kedua. Yang selanjutnya B, mortalitas atau kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian atau mortalitas. Yang pertama, sarana kesehatan belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kurangnya gizi makan sebagian besar penduduk. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Kemudian adapun faktor pengendali kematian atau penghambat antara lain. Yang pertama, meningkatnya fasilitas kesehatan. Yang kedua, meningkatkan tingginya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, makanan yang cukup bergizi. Yang keempat, lingkungan yang bersih dan teratur. Yang kelima, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang keenam, keadaan negara yang damai. Yang selanjutnya, yang C, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah-daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut
disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang pertama, ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. Yang kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima, kepadatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis. Kemudian yang ketujuh, melanjutkan pendidikan, berpetualang, dan sebagainya. Migrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi tiga, yaitu A. Imigrasi, B. Emigrasi, dan C. Remigrasi. Migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain yang masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri atas A. Transmigrasi, B. Urbanisasi, C. Faktor penarik. Ini biasanya di kota. Kemudian yang selanjutnya D. Informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang selanjutnya E. Yaitu kualitas penduduk. Ketika kita sudah melakukan beberapa hal di atas, maka dapat dijadikan parameter yang menjadi acuan untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan, yaitu menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenjang pendidikan di Indonesia ada TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi, terbatasnya ketersediaan benda-benda medis dan farmasi, serta sanitasi lingkungan yang buruk. Juga rendahnya tingkat pendapatan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besarnya pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas kependudukan dari segi ekonomi. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu mata pencarian. Merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap, semakin baik kualitas penduduk. Mata pencaharian penduduk Indonesia antara lain petani, penambang, pekerja industri, perdagangan, jasa angkutan, komunikasi, juga keuangan. Yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dalam media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Yang ketiga ada sistem ekonomi, yaitu kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seorang untuk bekerja. Kemudian A. Pengaruh langsung atau konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Tidak hanya para pekerja pabrik atau buruh swasta, tetapi juga pengaruh pemerintah mulai dari kepala biro sampai ke pesuruh dianggap sebagai pihak-pihak yang menjual tenaganya. Kemudian konsep kebebasan, yaitu memilih dalam administrasi negara. Dalam hal ini, administrasi negara kepegawaian menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik.
Apabila ingin mencari posisi yang lebih baik, ia akan pindah ke jawatan atau dinas lain. Sebaliknya, apabila kepala jawatan dinas menganggap bahwa seorang pegawai tidak diperlukan lagi atau hasil kerja seorang pegawai tidak memadai lagi dengan gaji yang dibayarkan tiap bulan, ia dapat memberhentikan pegawai tersebut. Konsep kebebasan kontrak. Di pasar orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat yang disetujui. Kontrak itu membuat ketentuan tentang jangka waktu berlakunya dan berakhirnya apabila syarat tidak dipenuhi. Dasar-dasar kontrak ini diperlukan juga bagi hubungan kerja antara pegawai dan jawatan dinas ia bekerja. Hanya dalam dinas militer, sifat kontrak dan hubungan kerja kurang tampak. Terlebih pada masa perang. B. Pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pegawai atau pekerja. Dengan didirikannya inspeksi perburuhan, perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produk jasa-jasa. Yang selanjutnya yang keempat ada ideologi negara, yaitu ideologi merupakan pandangan atau keyakinan, kepercayaan, dan adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi pada dasarnya ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kelima ada sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan juga totalitarisme. Ada kesamaan paham antara political science bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang para totaliter. Tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Wajah negara administrasi negara sebagai policy execution. Kemudian sekian pembahasan dari saya, bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.